never see me hurt, but you don't judge. That right there is the scariest feeling. Opening and closing up again. I've been hurt, so I don't trust. Now here we are staring at the ceiling. I've said those words before, but it was a lie. And you deserve to hear them 1,000 times. If all it is to say that, why is it so hard to say? If all it is to say that, why am I in my own way? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Sri Mulyani dari Universitas Terbuka. Hari ini saya berada di SDMI Al-Khairat untuk melaksanakan kegiatan wawancara dalam tugas kedua literasi dan kepramukaan. Hari ini saya akan mewawancara Kepala Sekolah SDMI Al-Khairat dan pembina pramukanya. Untuk kepala sekolahnya di sini bernama Pak Wahyudin dan pembina pramukanya Ibu Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Minta maaf mengganggu. Minta waktunya sebentar Bapak untuk wawancara. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dari Universitas Terbuka PGSD S1. Boleh Bapak perkenalkan diri dulu? Baik, nama saya Wahyudin SPDI. Di sini saya selaku kepala madrasah sekaligus Tamabegus di Pangkalan MI Al-Khairat Smoker, nomor 01.049/01.050. Terima kasih atas perkenalannya. Kita lanjut dengan pertanyaan Bapak. Sebelumnya saya mau tanya, kalau di sini ada berapa pelatih dalam pramuka ya Pak ya? Kalau secara keseluruhan pelatih intinya itu ada 4. Ibu Anggun selaku pembina, terus anggotanya itu ada Pak Muklas, kemudian Bu Nurul sama Ibu Fani. Sementara ada yang bergabung juga guru baru sebulan di sini. Alhamdulillah mau bergabung itu Ibu Intan. Dan juga ada yang baru masuk tadi, baru diperkenalkan juga itu Pak Joko. Ya mudah-mudahan dengan banyaknya para pelatih ini bisa kepramukaan di MI Al-Khairat Smoker ini bisa berkembang lagi. Amin. Ya. Pertanyaan selanjutnya Bapak, ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah memandang kepentingan pendidikan kepramukaan sebagian dari kurikulum sekolah? Ya, kepramukaan ini sejujurnya itu hal yang baik. Karena di sini kita dididik untuk bergotong royong, kebersamaan. Sempat terdengar kabar bahwasanya kepramukaan itu dihapus. Itu memang secara saya berpikir kenapa harus dihapus? Karena di sini sudah kita didik mental anak-anak. Karena bisa ke depannya itu kan yang mau tes polisi, mau tes tentara itu sudah di sini dididik. Kalau soal keimanan, ketakwaan itu kan kembali lagi ke diri masing-masing tanpa kita mengabaikan ajaran-ajaran yang kita berikan. Insya Allah kalau untuk kepramukaan menurut saya itu sangat penting. Kalau boleh tahu Bapak, kegiatan pramuka di SDMI Al-Khairat ini sudah berapa lama Pak? Kegiatan kepramukaan ini saya itu masuk di sini 2007. Itu sudah ada mungkin dari semenjak dibangun ini sekolah dari 94 kalau tidak salah itu sudah ada kepramukaan. Hanya seiring dengan waktu kita kan di sini tidak ada pelatih khusus. Pelatih khususnya tidak ada.
guru-guru yang mengajar sekarang, yang latih sekarang ini itu guru-guru yang bersedia. Iya. Jadi saya sampaikan kepada mereka, ya kita sama-sama latihan supaya bagaimana jangan sampai mundur, karena sejujurnya semenjak kepergian pelatih atau pembina aslinya itu Pak Sarmit, itu kami sempat tertinggal, sudah mulai tertinggal karena beliau itu orangnya aktif di segala bidang, kepramukaan, kasida, drum band, semua itu beliau kuasai. Kepergian beliau ini yang membuat kami juga bingung mau cari pelatih di mana-mana juga itu full harinya. Kebetulan hari ini dari Bu Anggun juga mau, pernah juga di sekolah, pernah juga waktu kuliah. Ada beberapa juga yang bergabung yang baru juga, itu termasuk ya orang-orang yang pernah latihan kepramukaan mau dengan sendirinya untuk membantu kegiatan-kegiatan di sekolah ini. Jadi saya bersyukur, mudah-mudahan bisa kami bangkit kembali dengan orang-orang yang baru. Berarti sempat waktu itu terhenti ya Pak ya kegiatan pramuka ini? Sempat terhenti karena sejujurnya kami kan di sini hanya guru, ada yang guru kelas, guru PAI, tidak ada guru tenaga pendidik untuk kepramukaan. Makanya kepergian pembina almarhum itu banyak yang merasa kehilangan, karena beliau bukan saja di sini melatihnya, di luar juga melatih, bahkan di DDI melatih kasida, di luar pengajian-pengajian beliau itu aktif. Jadi kepergian beliau ya saya rasa banyak yang kehilangan lah begitu. Oke, kita lanjut lagi Bapak. Apa visi dan misi sekolah terkait pengembangan karakter peserta didik melalui kegiatan pramuka Bapak? Untuk visi misinya itu paling yang kita tanamkan adalah terutama akhlak iman melalui gerakan pramuka ini, bagaimana menjadi seorang yang tangguh tapi berakhlak, tidak hanya tangguh dalam artian fisik tapi di dalam itu kosong. Nah, dari keadaan ini kalau ada seperti macam waktu sholat, ya kita sholat dulu. Kalau sudah selesai sholat baru kita mulai kegiatan. Kegiatan di sini kita adakan juga kegiatan seperti macam menjaga kebersihan, saling membantu, tidak boleh saling mengejek. Artinya kita rampungkan antara budi pekerti dan juga kegiatan-kegiatan kepramukaan seperti cinta alam dan lain sebagainya. Sejauh mana kegiatan pramuka telah berjalan sesuai dengan program yang Bapak rencanakan? Untuk programnya sejauh ini semenjak saya menjabat ini, ya sejujurnya itu saya agak kebingungan. Setelah meninggalnya almarhum ini, rancangan-rancangan yang sudah saya rancang itu kayak sudah kurang ada kekuatannya, karena memang kekuatannya itu ada di beliau almarhum. Yang sekarang ini kan mereka ini ya alhamdulillah seperti saya sampaikan tadi mau untuk bangun kembali. Makanya selalu saya sampaikan kepada pembina yang lain, kalau ada pelatih-pelatih yang di luar yang bisa bikin kita bangkit kembali, bawa datang supaya bagaimana kita bangkit. Jangan sampai kepergian beliau kita berlarut-larut, karena kita di sini kan sudah dikenal. Betul. Sudah dikenal. Kalau memang sempat beberapa kema itu kami pialanya itu sudah mulai sedikit. Karena yang latih juga bukan kurang, karena memang bukan didikannya juga di pramuka. Gitu. Jadi alhamdulillah kemarin kita di pramuka di SD Malompo. Nah, itu kami dapat juga piala, padahal saya itu tidak berangan, sudah kasih biar yang penting mereka ikut, padahal mereka dapat juga. Alhamdulillah mereka bawa pulang piala juga dengan piagam. Setidaknya saya bilang berarti dengan beberapa orang yang bergabung ini mudah-mudahan akan saya atur kembali rancangan-rancangan apa yang harus supaya tidak separuh siswa saja yang datang. Mudah-mudahan semua
Cuma kan kami di sini terkendala lapangan, Iya. halaman. Kalau semua hadir ya tidak muat lah begitu. Cuma untuk sejauh ini alhamdulillah mereka mau bersama-sama bergotong royong untuk membangun kembali, bangkit kembali organisasi kepramukaan di MI Alarit Semuka. Tapi sebetulnya apa Pak, kalau misalnya kegiatan pramuka ini diwajibkan dari sekolah atau bagaimana? Kalau saya pribadi, saya wajibkan. Walaupun kenyataannya banyak yang tidak hadir, Ya. itu saya tidak persoalkan. Karena di lain itu makanya saya bagi, saya atur waktunya. Kelas 1 sampai kelas 3 hari ini, kelas 4 dan kelas 6 hari ini. Jadi saya bagi kalau semua hadir ya tidak muat. Cuma itu tetap ada penilaian-penilaian lain yang kami sampaikan kepada mereka bahwasanya kalau tidak ikut ini ada nilainya, kalau ikut ada pula nilainya, dan kami selalu menyemangati mereka bahwasanya ini bagi yang mau tes polisi, tes tentara ya harus dari sini, karena di sini kan diajarkan kemandirian, Baris berbaris, ya. kemandirian, baris berbaris dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya Bapak, apa harapan atau rencana pengembangan Bapak untuk kegiatan pramuka di sekolah ini di masa yang akan datang? Ya saya berharap apa yang sudah berkembang dulu-dulunya semasa ada almarhum itu muncul kembali. Memang karena kelihatan kemunduran ini semenjak almarhum itu Tidak ada, berarti kelihatan sekali iya ya, kelihatan perbedaannya. sekali perbedaannya, kemundurannya. Tapi ya alhamdulillah masih, ya bahasa kasarnya itu masih bisa jalan di tempat, bukan mundur betulan, masih bisa jalan di tempat, masih bisa maju. Mudah-mudahan dengan beberapa guru yang ada ini bisa bangkit kembali. Kalau dukungan Bapak dalam kegiatan pramuka ini apa Pak? Untuk misalnya dukungan di, kalau misalnya anak-anak kegiatan di dalam atau anak-anak ada kegiatan camping di luar, sekolah ini mendukungnya dalam bentuk apa? Kalau untuk mendukungnya, saya itu mendukung penuh, semua tergantung dari pembinanya. Apa yang mereka perlukan, saya akan berikan demi kemajuan sekolah ini, demi kemajuan pramuka di sekolah ini. Seperti halnya kalau kegiatan biasa begini, mereka perlu apa? Mau perlu semapor, mau perlu tali apa segala macam, saya akan berikan. Seperti juga waktu perkemahan, mereka perlu apa? Kepanasan, beli tenda, beli alat kemah apa segala macam, mau panci, mau kompor apa segala macam, kita berikan. Yang penting mereka mau ikut, mereka mau latihan, dan uang pembinaan itu tetap akan kita berikan kepada kakak pembina yang akan urus, entah mau dibagi ke siswa atau mau bikin kegiatan, mungkin mau ke pantai atau segala macam, itu tergantung dari pembina. Saya selaku Kamabigus ikut apa yang diperlukan untuk bisa membangkitkan kepramukaan di MI Alarit Semuka. Berarti bagus sekali dukungan Bapak sepenuhnya sebagai kepala sekolah ya Pak ya. Sekian wawancara dari saya. Semoga kepramukaan di sekolah MI Alarit ini lebih maju dari sebelumnya yang waktu masih ada almarhum. Semoga apa yang harapan Bapak, visi misi semuanya bisa terlaksana dengan baik. Ya, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Selamat sore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu Guru. Ya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Sri Mulyani. Saya dari UT. Mau meminta waktunya Ibu untuk wawancara sebentar mengenai kegiatan pramuka ini. Iya. Mohon maaf, dengan Ibu Guru siapa? Nama saya Anggun Dwi Permatasari, biasa dipanggil Ibu Anggun. Kalau di pramuka misalkan panggil Kak. Iya. Kak Anggun. Ya, terima kasih. Mulai dengan pertanyaan pertama, setiap hari apa saja kegiatan pramuka dilaksanakan dan berapa lama kegiatannya? Kalau untuk kegiatan mingguan biasa kita adakan seminggu sekali, di mana kita jadwalkan untuk kelas 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6 kita bagi 2 karena meninjau
lapangan kita yang kecil, jadi kita bagi 2 selang-seling. Itu untuk kelas 1, 2, 3 dan 4, 5, 6. Seperti itu. Untuk kegiatannya seminggu sekali setiap hari Jumat. Tapi kalau misalnya kalau ada kegiatan atau lomba di luar, biasa kita adakan kegiatan 2 kali seminggu. Oh, itu kegiatannya setiap hari Jumat itu berapa lama jamnya? Kalau untuk kelas 1, 2, 3 atau untuk yang siaga kita biasa ambil 1 jam dari jam 4 sore sampai jam 5 sore. Tapi kalau untuk yang penggalang ini biasanya kita ambil dari setengah 4, jadi 1 jam setengah, bedanya 30 menit saja. Oh, gitu. Terus yang pertanyaan kedua, apa yang memotivasi Ibu untuk menjadi pembina pramuka dan sebutkan pengalaman kepramukaan Ibu yang paling Ibu sukai? Kalau untuk pengalaman ya, sebenarnya sejak saya masuk di sini belum pernah ikut kegiatan di luar ya. Cuma karena pas masuk di sini karena bisa dibilang kita usianya yang muda, jadi kita yang diambil untuk mengikuti kegiatan. Jadi kebetulan saya juga senang sama kegiatan-kegiatan di luar. Jadi dengan semangat juga saya mau jadi pembina meskipun belum banyak pengalaman juga, karena waktu kuliah juga kan ada materi pramuka tapi tidak terlalu dalam seperti itu. Jadi senang saja ikut anak-anak kegiatan pramuka di luar segala macam. Gitu sih. Baru pengalaman apa yang berkesan dengan anak-anak yang menurut Ibu yang paling berkesan? Untuk pengalaman selama ini ya mungkin senang ya lihat anak-anak ini berprestasi di luar ketika mereka mendapat juara ketika ikut perkemahan perlombaan. Biasanya kan ada piala juara, itu yang membuat saya juga jadi semangat untuk melatih juga. Jadi mungkin lebih jadi bikin lebih semangat gitu. Iya, terima kasih. Pertanyaan ketiga, bagaimana sistem atau kriteria penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan siswa dalam kegiatan pramuka? Kalau untuk pramuka ini biasanya kita ambil sebagai ekstrakurikuler. Jadi untuk penilaian biasanya kalau di rapot itu kita hanya ambil nilai A, B, C gitu. Jadi untuk yang kita lihat, untuk yang rajin, yang mengikuti kegiatan dengan baik, itu biasanya kita ambil dengan nilai A. Untuk yang untuk yang sering datang atau yang ikut kegiatannya saja bisa kita ini. Berarti kegiatan pramuka ini sangat berpengaruh juga terhadap nilai rapot begitu? Sebenarnya kalau untuk nilai rapot tidak terlalu ya, karena di sini lebih ke ekstrakurikulernya saja. Jadi untuk bakatnya mereka saja untuk kedepannya. Karena kan pramuka juga bisa dipakai sampai ke jenjang selanjutnya kan. Jadi kalau untuk nilai-nilai umum di rapot tidak terlalu berpengaruh. Tapi untuk kesehariannya mereka, lebih kesehariannya mereka. Jadi bakatnya mereka apa di pramuka. Jadi lebih ke sehari-harinya mereka sih. Kalau untuk nilai rapot kayaknya tidak terlalu berpengaruh. Kalau misalnya anak-anak tidak ikut pramuka itu boleh atau bagaimana? Diwajibkan atau tidak di sekolah ini untuk pramuka? Sebenarnya kalau untuk kegiatan pramuka ini diwajibkan ya, karena kan biar ada pengalaman juga sebenarnya. Tapi kita kembali lagi ke orang tua, ada orang tua yang tidak berkenan anaknya ikut, jadi kita juga tidak mau memaksakan keinginannya orang tua untuk anaknya harus ikut. Jadi dari saja seperti itu. Berarti kalau orang tua memang tidak mengizinkan, berarti dari sekolah juga tidak memaksakan. Tidak memaksakan, tapi berpengaruh di nilai ekstrakurikulernya, gitu aja. Yang keempat, metode pembelajaran kreatif apa yang akan Ibu terapkan untuk menjaga minat peserta didik agar tidak bosan dengan kegiatan pramuka? Mungkin pertama dengan perbanyaknya permainan ya, namanya pramuka kan, apalagi yang untuk anak kelas 1 untuk sekolah dasar lebih ke pertama permainan, kemudian materi yang metode pembelajaran, metode untuk kita menyampaikan ke anak-anak, misalnya tali temali, semapur, cara yang menyenangkan seperti itu sih. Kita juga sambil mencari, sambil belajar juga menyampaikan materi ke anak-anak. Terima kasih. Pertanyaan terakhir ini Ibu, minta maaf. Bagaimana Ibu memastikan keselamatan dan keamanan seluruh peserta didik selama kegiatan di dalam sekolah ataupun saat camping keluar begitu? Kalau untuk di dalam sekolah, karena karena kita juga
menjaga takutnya kenapa-napa di luar. Jadi untuk jajan apa segala macam kita lebih memperhatikan anak-anak di dalam kegiatannya. Jadi kita juga memperhatikan meskipun kita hanya beberapa orang, tapi dengan anak yang sebanyak itu kita usahakan tetap kita perhatikan. Jangan sampai mereka mencelakai satu sama lain. Biasanya kan kalau bermain-bermain itu kan ada kejadian yang di luar kita punya pantauan. Biasanya buat mereka berkelahi. Nah, itu yang kita hindari, kita selalu selalu ingatkan ke anak-anak. Kalau Gitu, di luar, kalau di luar itu karena mungkin hanya beberapa, karena latihan itu kan tidak sebanyak yang di sekolah. Jadi lebih bisa kita pantau, meskipun ada beberapa juga yang susah dikasih tahu. Tapi masih bisa dikontrol anak-anak ya. Kita kasih tahu dengan baik, mereka ikuti arahan dengan baik. itu ada pengalaman tidak Ibu, misalnya menghadapi anak yang pernah kejadian apa begitu? Pernah. Pernah satu kali ada latihan di luar di salah satu sekolah juga, di luar pantauan kita. Jadi mereka keluar ingin beli minum, ingin jajan. Itu kan di luar pantauan kita sama sekali. Jadi mereka main-main saling sandung-sandung kaki, akhirnya jatuh sampai kita harus pertemukan dua orang tua itu. Jadi sempat ada masalah seperti itu, tapi alhamdulillahnya dengan diselesaikan secara baik-baik juga. Gitu. Jadi cuma itu yang menurut kejadian yang paling sampai yang paling sampai bermasalah sekali sama kali ya. itu. Iya. Selama ini alhamdulillah nggak terlalu parah itu. Iya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Minta maaf udah mengganggu. Selamat sore. Sore, Ibu. Sudah Gitu makasih saja. banyak ya. Soalnya pakai dulu. Sekian wawancara hari ini dengan saya Sri Mulyani. Alhamdulillah wawancara berjalan dengan lancar dan semoga tugas wawancara ini mendapatkan nilai yang baik.